Kabupaten Kebumen, selain terkenal sarang burung lawetnya, ternyata menyimpan potensi lokal cukup besar, yaitu sebagai sumber bibit ternak sapi potong PO di Jawa Tengah. Karena itu, tak heran jika kita lewat di desa-desa, wilayah Kecamatan Klirong, dan Puring misalnya, banyak kita jumpai sapi-sapi PO di setiap rumah petani. Prestasi sapi PO Kebumen juga menonjol dalam setiap lomba dan kontes di tingkat regional maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan dan kemurnian sapi-sapi PO Kebumen masih cukup baik. Pada tahun 2014 menyandang juara 1 dan 2 lomba sapi PO tingkat Jawa Tengah dan DIY. Keunggulan dan potensi sapi-sapi PO Kebumen harus tetap dijaga dan dikembangkan. Caranya yaitu dengan menerapkan teknologi perbibitan perdesaan dan didukung dengan sistem kelembagaan yang mapan. Melalui kegiatan inilah, Kabupaten Kebumen memiliki andil besar dalam mendukung program swasembada daging sapi di negeri ini. Jadi sapi PO Kebumen itu sama dengan sapi PO yang lain, hanya di sini punya kelebihan. Salah satunya adalah ukuran tubuh, yaitu mulai tinggi badan, panjang badan sama lingkar dada itu lebih tinggi dibanding sapi PO standar nasional kelas 1 yang dikeluarkan oleh Ditjen Peternakan. Nah, dari situ kita lanjutkan untuk menjadi, karena kelebihan tersebut kita jadikan berbibitan. Makanya di Kebumen ini ada 29 kelompok dari 6 kecamatan menjadi perbibitan sapi PO. Nah, sapi PO Kebumen ini punya ciri-ciri yang berbeda dengan sapi yang lain, antara lain punuk itu adalah besar atau ngembang turi kalau istilah di desa sini. Terus ekor itu buntut tekek panjang, itu dari besar terus mengecil seperti itu. Gelambir panjang dari mulai di bawah dari itu congor atau mulut ke bawah sampai ke pusar. Terus congor atau kepalanya itu bekem kalau istilah sini atau nonong, dan congornya itu hitam. Itu salah satu ciri-cirinya yang spesifik pada sapi PO Kebumen. Nah, sapi Kebumen ini sekarang ini sudah untuk Kebumen sudah menjadi wilayah perbibitan dengan surat keputusan dari Menteri Pertanian. Nah, di samping itu juga sapi Kebumen ini sekarang telah ditetapkan menjadi sapi lokal Indonesia yang disebut dengan sapi PO Kebumen pada tahun 2015 ini. Dan sapi tersebut oleh Gubernur Jawa Tengah minta untuk dikembangkan ke seluruh Jawa Tengah dalam rangka untuk perbaikan sapi PO yang ada di Jawa Tengah. Perbibitan sapi merupakan kegiatan memperbanyak populasi atau kuantitas dan memperbaiki kualitas sapi PO. Pada awalnya, usaha ini tidak menarik bagi pelaku utama dan pelaku usaha sapi, karena membutuhkan waktu lebih lama dibanding usaha penggemukan. Usaha perbibitan sapi potong PO Kebumen dimulai oleh kelompok ternak Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, kemudian berkembang di 6 kecamatan yang tergabung dalam Asosiasi Kelompok Pembibitan Sapi PO Kebumen atau ASPOKEP.
Agar sapi tetap sehat, maka kegiatan rutin yang harus dilakukan peternak antara lain yaitu membersihkan kandang dan memandikan sapi dilakukan secara rutin sehari sekali pada pagi hari. Sementara itu, pemberian pakan dilakukan 2-3 kali sehari dan air minum selalu tersedia. Sapi PO Kebumen merupakan ternak-ternak sapi yang telah terseleksi berdasarkan penilaian secara kuantitatif atau ukuran tubuh maupun kualitatif atau bentuk luar sebagai ciri khusus sapi PO Kebumen. Proses seleksi meliputi pengukuran tinggi pundak, lingkar dada, dan panjang badan, penimbangan berat badan, dan pengecekan alat reproduksi. Setelah itu, sapi diberi identitas berupa anting sebagai tanda sapi layak untuk bibit. Sapi PO Kebumen yang sesuai dengan standar SNI akan diberi surat keterangan layak bibit atau SKLB. Dengan demikian, sapi PO telah bersertifikat. Setiap data sapi PO dicatat di buku secara cermat, rapi, dan dilaporkan oleh petugas pencatat. Keberhasilan kegiatan perbibitan sapi PO Kebumen tidak terlepas dari peran kelembagaan pendukungnya, mulai dari kelompok ternak, koperasi, sampai asosiasi kelompok pembibitan sapi PO Kebumen. Dampak kegiatan perbibitan bagi peternak, terutama peternak jadi mengenal tahapan-tahapan di perbibitan, yaitu mengukur, menimbang, dan mencatat. Yang tadinya itu suatu hal yang aneh ataupun suatu hal yang tidak pernah dilakukan, sekarang di 29 kelompok sudah melakukan tahapan-tahapan kegiatan perbibitan. Yang pada tahun 2010 itu hanya dilakukan oleh satu kelompok, sekarang sudah 29 kelompok di 6 desa di wilayah Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Dengan dampak dari kegiatan perbibitan itu adanya kenaikan harga yang cukup signifikan atau yang selisihnya yang cukup banyak antara sapi-sapi yang tidak melakukan tahapan kegiatan perbibitan dengan sapi-sapi yang melakukan kegiatan perbibitan dan yang sudah di SKLB. Itu ada selisih harga antara 3 sampai 5 juta. Sebagai gambaran, sapi darah yang tidak mengikuti kegiatan itu di kisaran harga 15 juta. Sapi-sapi yang sudah ber-SKLB dan hasil dari kegiatan perbibitan di kisaran harga 18 sampai 20 juta.